Slice of Life, home of every soul. Beralih ke dalam bidang yang kehadirannya tidak luput dari citra pertelevisian. Setiap industri atau organisasi media pasti memiliki orang-orang yang bekerja untuk menyajikan peliputan berita guna memenuhi kebutuhan informasi audiens. Ada pula mereka yang bertujuan untuk menjembatani relasi dengan stakeholder di sekitar. Kehadiran dua bidang tersebut membawa kesinambungan yang kolaboratif, meski terdapat pula lika-liku hubungan di balik tuntutan profesionalitas bagi setiap individu yang berkecimpung di dalamnya. Di segmen kedua ini, kami menghadirkan perwakilan dari bidang news dan account eksekutif untuk saling berbagi kisah tentang apa saja yang telah mereka jalani selama berproses bersama di Visip TV. Halo, selamat datang di episode spesial Slice of Life. Hai. Oke, sebelum kita mulai berbincang-bincang, dipersilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, mulai dari nama, asal bidang, dan jabatan kalian di Visip TV Unsut ini. Oke, mungkin bisa dimulai dari paling kiri dan berurutan ke yang paling kanan. Halo, aku Cynthia, aku dari bidang news. Posisi aku di Visip TV jadi staff dari Departemen Reporter. Salam Oke, kenal. halo Cynthia. Hai. Next. Oke, halo semuanya, perkenalkan nama aku Alzana Fadil Haq, bisa dipanggil Zain. Aku dari bidang news dan jabatan aku sebagai kepala bidang news. Terima kasih. Oke, halo Kak Zain. Selanjutnya. Halo. Oke, halo semuanya. Nama aku Dimas Ardiansyah dari asal bidang account eksekutif. Jabatannya di Visip TV ini sebagai kepala bidang account eksekutif. Halo Kak Dimas. Oke, yang terakhir nih. Halo, aku Anida Faki, aku dari bidang AE, terus aku staff partnership. Oke, halo Anida. Nah, di segmen sebelumnya sudah ada dua bidang lain yang telah berbagi cerita tentang pengalaman kerja serta hubungan mereka dengan sesama pengurus maupun staf Visip TV. Kali ini kita akan mengulik dari perspektif yang berbeda, tepatnya berdasarkan pandangan orang-orang yang bekerja di bidang news dan account eksekutif. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan yang pertama. Ready? Seberapa sering kalian berinteraksi selama di Visip TV? Nah, apakah kalian juga saling berinteraksi di luar kegiatan Visip TV nih? Kayak abis kelas, terus ketemu di kantin, terus kalian berinteraksi. Nah, pernah nggak sih? Mungkin dari Cynthia dulu deh, nih udah senyum-senyum nih. Kalau dari aku di Visip TV juga sering sih, karena kan kita setiap 2 minggu sekali tuh rapat redaksi kan. Terus kalau dari luar Visip TV juga sering, kalau misalnya lagi ketemu gitu papas-papasan, soalnya kayak suka manggil cousin ayah gitu, halo ayah gitu, kayak gitu-gitu sih. Oke deh. Nah, kalau dari Kak Zain gimana nih Kak Zain? Kalau dari aku jelas ya, karena aku pasti nemenin teman-teman news untuk liputan, rapat redaksi. Jadi hampir setiap minggu itu kita pasti berinteraksi, ketemu gitu kan. Entah di rapat redaksi, di turun lapangan, atau sampai di live-nya gitu. Dan kalau di luar Visip TV jelas sih, kalau kalau ketemu nih sama misal Cynthia, pasti manggilnya ayah, papi gitu, kayak nggak ada sebutan yang normal gitu, kayak kak gitu, kayaknya jarang sih aku temuin sebutan kayak gitu. Oke, mungkin kayak udah bonding banget gitu, jadi kayak ngerasa nyaman. Halo ayah, papi, gitu. Seperti itu lah. Oke deh, kalau dari Kak Dimas nih gimana nih? Oke, mungkin kalau dari aku pribadi ya, karena jadi kepala bidang ini aku harus mengurusi 3 departemen sekaligus, jadi pengawas. Mungkin aku jarang banget ya untuk ketemu staf-staf aku di luar kegiatan Visip TV Unsut itu. Jadi kalau misalkan ketemunya ya paling cuma pas lagi kegiatan-kegiatan Visip TV Unsut, kayak misalkan lagi rapat atau lagi kegiatan-kegiatan yang melibatkan teman-teman dari staf gitu aja sih. Oke, kalau dari Kak Dimas nih emang jarang ya, kecuali kegiatan-kegiatan yang berhubungan sama Visip TV gitu. Oke, kalau dari Anida gimana nih? Kalau misalnya lihat Kak Dimas jarang ya, tapi kita kemarin udah bonding AE. Tepuk tangan dulu dong. Oke, ada lagi untuk Anida? Udah. Oke, udah ya. Kita lanjut ke pertanyaannya.
kendala apa yang sering kalian alami dalam menjalankan tugas? Apakah ada keterlibatan dari kepala bidang maupun staf itu dalam membantu kalian menghadapi kendala tersebut gitu? Jadi kendalanya apa? Kemudian ada nggak sih keterlibatan, misalkan dari Cynthia keterlibatan dari Kazin selaku kepala bidang, atau sebaliknya Kazin nih ada keterlibatan Cynthia sebagai stafnya gitu? Oke, mungkin gantian kali ya, dari Anida dulu. Kalau aku kan programnya Masa Kos ya. Paling ini sih kriteria GS-nya gitu. Kalau misalnya nggak sama itu kayak kadang gimana gitu. Soalnya kan kita nggak bisa menebak GS gitu loh. Tapi selama nge-LO sih selalu nyambung aja, selalu nyaman aja gitu. Oke, kalau untuk keterlibatan kayak Kak Dimas gitu selaku kepala bidang, gimana sih dalam kamu menghadapi kendala ini? Biasanya aku ininya ke Kak Ferry sih. Oh, oke. Iya. Oh, lebih ke departemennya gitu ya sama Kak Ferry. Oke. Nah, kalau dari POV Kak Dimas gimana nih? Oke, kalau menurut aku ya karena aku jadi kepala bidang, aku sangat mempercayakan banget nih sama teman-teman dari kepala departemen aku gitu. Jadi mungkin aku nggak turun langsung buat memberikan sampaian-sampaian ke para teman-teman dari staff, tapi aku biasanya lewat dari kepala departemen dulu, nanti baru disampaikan kepada teman-teman dari staff gitu. Jadi nggak jarang banget langsung direct ke staff gitu sih. Oke, secara bertahap berarti ya. Kalau kendalanya apa aja nih Kak? Kalau kendala ya mungkin karena kita jarang ketemu di luar kegiatan Visip TV Unsut ini, jadi kayak ya memang kita jadi kayak kurang ngobrol aja sih gitu. Itu aja sih. Ya karena memang kegiatan-kegiatan Visip TV Unsut ini di departemen AE ini beda-beda ya fokusnya. Ada yang keluar Visip TV, ada yang ke dalam, ada juga yang ngurusi mau fokus ke media di Visip TV Unsut aja gitu. Jadi memang fokusnya beda-beda gitu. Oke, jadi menyebar gitu ya. Jadi emang untuk bondingnya ini masih agak kurang dan kaku gitu ya, agak kaku kalau misalkan ketemu gitu sama staff-staffnya. Oke, kalau misalkan dari Kak Zain, gimana nih Kak Zain? Oke, kalau dari aku ya, karena di news sendiri itu kan kita kalau aku sendiri langsung berhubungan langsung dengan staff. Jadi selain sebagai kepala bidang, aku juga sebagai pimpinan redaksi, dan itu harus nge-handle staff secara langsung, baik itu liputan segala macam itu langsung berinteraksi. Nah, mungkin untuk kendala lebih ke ini sih, kendala liputan. Jadi kadang kalau ada tabrakan jadwal antar staff, atau mungkin kendala di turun lapangannya, atau narasumber yang nggak bisa dihubungi, atau alatnya bermasalah segala macam sih, itu lebih ke kendala teknis. Mungkin kalau selain itu ada kendala komunikasi ya, karena harus direct langsung ke staff, jadi kadang ada staff yang susah dihubungi segala macam. Tapi kalau dari aku sendiri, dari staff sendiri memang udah sangat bisa diandalkan, jadi aman lah untuk kendala-kendala seperti itu. Meskipun setiap liputan pasti ada, tapi bisa dihandle sama staff-staffku yang luar biasa ini. Oke, keren banget. Nah, kalau misalkan dari Cynthia gimana nih Sin? Kendala apa aja? Terus gimana sih? Apakah ada keterlibatan gitu Kak Zain dalam membantu kamu menghadapi kendala itu? Oke, selama aku jadi staff reporter di batch 4 ini, kendala yang sering aku alamin itu sih narasumber ya. Karena kadang tuh narasumbernya tuh kayak nggak mau diwawancara lah atau gimana. Tapi dengan adanya bantuan dari Kak Zain sebagai kabit dan juga kadep aku, itu membantu banget sih buat kayak nyari solusi, kita nyari narasumber lain atau gimana. Paling selain itu kendala pas penulisan skrip, kayak kalau misalnya ada yang salah, kayak aku selalu konsul ke Kak Zain ataupun ke kadep aku Kadila gitu. Oke, jadi meskipun kayak ada kendala, tapi karena adanya kolaborasi dari kadep dan juga kabit, itu kayak kita nggak ngerasa sendirian gitu buat menghadapi kendala itu. Oke, next kita akan masuk ke pertanyaan khusus nih, sesuai dengan masing-masing bidang. Oke, jadi nanti pertanyaan khusus untuk news dan juga khusus untuk bidang account eksekutif gitu. Oke, pertama untuk siapa dulu ya? Oke deh, dari account eksekutif aja dulu ya. Oke. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kalian membangun relasi dengan orang baru? Misalnya kayak guest star gitu. Itu gimana sih cara kalian tuh membangun relasi dengan pihak luar? Oke, mau siapa dulu nih? Oke, Anida dulu.
Mungkin karena aku anaknya kayak ya udah SKSD aja gitu ya. Nah, jadinya kayak LO-nya GSL tuh juga kayak santai gitu. Dia nggak kayak terlalu kaku sama aku atau kayak terlalu gimana gitu. Jadinya karena aku udah ngebawanya kayak ya udah akrab aja gitu. Walaupun kita first time ketemu waktu produksian gitu. Jadinya kayak dia juga yang kayak say hi juga gitu. Oke, dibawa santai aja ya. Jadi karena kamunya santai gitu sebagai LO, jadi gestarnya juga ikutan enjoy, santai dan bisa lebih akrab gitu ya. Oke, kalau dari Kak Dimas gimana nih Kak? Oke, mungkin kalau aku ya, kalau misalnya ketemu orang-orang baru ya, ketemu relasi baru, mungkin aku kayak ngobrolin tentang hal-hal yang mungkin akan kita kerjain gitu kan. Misalkan kalau kita bertemu relasi baru, pasti kan kita akan ngerjain satu hal yang sama gitu. Nah, kita bakal ngobrol di situ, berkutat di situ, nanti baru kita bisa enjoy nanti ngelakuin kegiatan ke depannya gitu. Oke, kebalik nih ya berarti ya sama Anida. Kalau misalkan Anida nih dari yang SKSD dulu, bercanda-bercandaan dulu, baru bisa nyambung. Kalau Kak Dimas nih kayak serius dulu, kita ngobrolin dulu gitu kan, baru nanti bisa lebih enjoy, bisa lebih kenal gitu dengan pihak luarnya. Nah, next ke pertanyaan khusus untuk News nih. Bagaimana pengalaman kalian saat turun lapangan untuk meliput berita pertama kali? Apakah ada culture shock? Nah, jika ada boleh dong tolong ceritakan. Kayak gimana nih Cynthia nih? Berita pertama kali itu kalau nggak salah itu pas CJ, jadi itu Citizen Journalism, jadi itu di kota asal aku Jakarta, dan itu tuh aku berperan jadi reporter sekaligus VJ juga gitu, yang ngevideoin, nanti juga yang bikin script gitu. Mungkin kalau culture shocknya tuh kayak pas dateng aku langsung kayak juga dapat kendala di narasumbernya gitu, kayak penjualnya juga kadang tuh ada yang nggak mau, kayak iya mbak nanti aku lagi sibuk kan jual waktu itu tuh CJ-nya itu tuh ke pasar kue subuh kan, jadi kayak emang selalu rame dan penjualnya tuh ada yang nggak mau diwawancara karena dia lagi sibuk sama jualanannya gitu. Jadi kayak itu kendalanya, culture shocknya gitu. Kayak aku juga ngerasain, oh jadi kayak gini nih, kayak kita harus bener-bener ngevideoin footage gitu sih. Oke. Kalau misalkan pengalaman liputan pertama kali yang bareng sama Kak Zain gitu, itu gimana tuh? Apa yang pertama? Apa ya kira-kira ya? Ada. Pas Emang ada Pak? Emang ada. Apa ya? Terlalu banyak berita. Tapi kan aku nggak yang tur. Ya deh sama aku aja. Oke deh, ke Kak Zain aja ya, dari POV Kak Zain aja. Gimana nih Kak? Berarti ini POV aku ketika pertama kali turun sama staff ya? Iya, Bukan iya, waktu dulu aku pertama kali turun lapangan sendiri? Bukan, Oke. sama staff Cynthia ini. Oke, kalau dari aku ya, karena posisinya juga udah beda, aku bukan staff VJ lagi yang ngehandle langsung kamera segala macam, dan di situ posisinya aku sebagai kepala bidang yang harus mengkoordinir tim liputan. Itu tuh kayak agak ini sih, awalnya agak sedikit kaku lah, kayak ini kok staff diem aja gitu, apa kurang bonding atau kurang lucu kalau mau gitu kan. Jadi kayak ini aku yang salah apa gimana gitu kan. Tapi makin kesini makin kayak kita lebih deket, kita lebih gampang untuk koordinasi, gampang untuk kerja bareng gitu-gitu sih. Oke, karena lama-lama udah bonding gitu, jadi untuk kayak kerja, terus juga koordinasi dan lain-lain terkait berita, peliputan dan lain sebagainya udah makin enak gitu kan Makin ya. enak, Oke deh, terima kasih untuk jawaban-jawaban yang telah diberikan oleh Cynthia, Kak Zain, Kak Dimas dan juga Anida. Selamat berjumpa di segmen selanjutnya. Bye.